malam hari yang dingin, karena angin yang tiba-tiba begitu kencang berhembus, membangunkanku dari lamunanku sesaat, akibat jendela yang ternyata belum kukunci itu terhempas karena angin, hingga bunyinya mengagetkanku. Tirainya berterbangan, aku bergegas menutup jendelaku, hingga semua aman terkendali. Tiba-tiba aku keingat Mama, aku bergegas keluar dari kamarku dan menghampiri kamar mamaku yang bersebelahan dengan kamarku, ya hanya dibatasi oleh tembok saja. Bukan karena apa, aku tahu mamaku karena setiap hujan, angin kencang, petir dan mati lampu itu semuanya membuatnya takut dan sedih. Karena banyak trauma dari semuanya itu, terutama saat kepergian papaku ada dalam salah satunya, hingga momen itu membuat Mama begitu trauma. Tapi, ya, aku salah kali ini, Mama sudah tak takut lagi, bahkan mungkin lupa dengan aku dan almarhum Papa. Saat aku tiba di depan kamarnya, ternyata kamar Mama tak tertutup terlalu rapat hingga mataku ini bisa melihat kegiatan apa yang sedang terjadi di dalam sana, kamar yang dulu aku bebas untuk keluar dan masuk. Bahkan aku sering tidur menemani Mama dikala kami berdua sedih, atau aku yang kangen sama Papa, ataupun sebaliknya. Tapi, kini langkah kakiku terhenti bersamaan dengan mulutku ini tak bisa bicara satu kata bahkan satu huruf pun. Saat aku melihat Mama dan suami barunya, sedang bercinta di atas ranjang. Yap, Mamaku baru saja menikah tadi sore hanya menikah tanpa pesta, karena ini adalah kemauan Mamaku. Katanya udah yang kedua kalinya jadi tidak mau pesta, menurutnya lebay dan malu juga sayang uang, sehingga tadi sore mereka melangsungkan pernikahan secara agama saja tanpa pesta, yang hanya dihadiri oleh Pak Kawa yang menikahkan mereka serta beberapa saksi yang merupakan sahabat Mamaku dan juga beberapa saudara saja, dan setelah itu acara makan keluargalah menjadi penutup acara pernikahan. Mamaku sore tadi. Aku menelan air liurku tatkala permainan yang selama ini aku lihat di layar ponsel kini nyata ku lihat, tubuh Mama yang masih oke begitu indah saat dihajar habis-habisan oleh gagang cangkul yang perkasa, kekar dan berurat itu, mereka berdua begitu menikmatinya, terutama Mamaku. Mama sampai menjerit dan mensah saat gagang cangkul yang berurat itu membobol rawa-rawanya. Aku gila, iya. Aku gila. Aku melihat semuanya sampai selesai, seakan aku sedang menonton film bioskop. Bukan tanpa alasan, jujur aku menyimpan perasaan pada papa baruku ini, semua itu terjadi begitu cepat tanpa aku sadari. Iya, ketika jauh sebelum Mama dan papa baruku ini menikah, aku lebih dulu mengenalnya walaupun hanya sebatas kagum. Saat aku menyaksikan mereka berolahraga di atas ranjang, hatiku begitu teriris, hatiku sakit sekali, aku cemburu. Gila memang, tapi itu nyata. Inilah kisahku, yang mencintai papa sambungku dan menjadi simpan empatnya selama bertahun-tahun hingga aku memiliki anak darinya. Setelah aku melihat mereka bercinta sampai selesai, aku pun kembali ke kamar. Dengan degup jantung yang kuat dan cepat membuatku susah untuk tidur malam ini. Pikiranku selalu melayang dan ingat kejadian yang barusan aku lihat, tiba-tiba saja aku menghayal seandainya posisiku yang berada di atas ranjang tadi, aku pun menggigit bibir bawahku sedikit, aku mulai memejamkan mataku dan menghayal jika akulah yang dicangkul oleh papa baruku itu, tanpa sadar aku memasukkan jariku ke dalam rawa-rawaku sendiri, aku berfantasi seakan sedang dicangkul oleh pak-pak baruku itu. Hingga tanpa sadar aku terlelap tidur dalam keadaan baju yang terbuka-buka, terutama rawa-rawaku terpampang nyata tanpa tertutup sedikit pun. Sehingga waktu terus berputar, pagi hari pun tiba. "Good morning, babe," ucap Danu, pada wanita yang masih terbungkus selimut, yaitu Siska. "Morning juga sayang," jawab Siska yang masih memejamkan matanya. "Sayang bangun dong. Udah pagi ini?" "Haha mem. Aku lelah sayang, badanku terasa pegal-pegal sekali, kamu sih mainnya dari jam 10-an lanjut terus sampai jam 3 subuh, jadi sakit deh badanku sayang," jawab Siska dengan senyuman kecil, bicara dengan nada manja. Danu tersenyum, lalu memeluk istrinya itu.
Namanya juga pengantin baru, apa kamu mau lagi? Ayo sekali lagi sayang, kamu seksi kalau bangun tidur dan telanjang seperti ini. Bisik Danu mesra di telinga Siska sambil mulai membela wajah Siska, yang masih cantik dan terawat itu. Ih udahanlah mas, aku benar-benar gak tahan mas, sakit rasanya. Gagang cangkul Emil itu mengerikan, lagian udah siang ini mas, aku mau banguni Anggun mas, dia kan mau kuliah mas. Desis Siska, seraya ingin bangkit dari tidurnya. Haha mem. Gak usah khawatir sayang kalau soal kuliah Anggun, kan aku dosennya. Pasti aku gak akan marahin Anggun lah. Ucap Danu. Hehe iya ya mas, aku sampai lupa ternyata mas itu dosennya Anggun, tapi mas mau gimana pun kan urusan kuliah sama urusan rumah ya bedalah gak boleh disama-samain. Lagian aku gak maulah buat Anggun jadi males-malesan atau gak disiplin mentang-mentang kamu dosennya mas. Lagian aku juga hari ini ada kerjaan sedikit mas, mau ketemu klien soalnya dia mau beli rumah. Dan kamu juga kan mas mau ngajarkan, jelas Siska. Dan berdiri memakai handuk yang telah terjatuh di bawah lantai akibat pertempuran tadi malam. Malas deh sayang, kita kan baru menikah masa kita harus langsung kerja. Emang gak ada bulan madu kita, atau aku hari ini izin aja ya sayang, aku ambil cuti, biar aku bisa berduaan sama kamu, biar aku bisa temanin kamu seharian ini, lanjut Danu lagi, yang ingin menghabiskan waktu berduaan dengan Siska istri barunya. Aduh gimana ya mas, soalnya dari awal kita kan gak ada niatan bulan madu segala, jadi aku gak ada ambil cuti, kamu juga kan gak mau orang-orang pada tahu kalau kita udah menikah. Jadi nanti kalau kamu ambil cuti dadakan gini ya jadi tahu dong mas. Udah mas, kalaupun mau cuti kayaknya gak sekarang deh mas. Benaran. Karena payah kalau dadakan ini mas. Udah nanti kita atur lagi jadwal cuti kita ya mas. Tapi gak sekarang mas. Aduh mas udah jam 7:30 mas. Aku telat ini mas. Klien aku pasti udah otu mas. Gimana ini mau banguni Anggun lagi? Ucap Siska yang menjelaskan semuanya. Dan panik karena waktunya semakin sempit. Melihat Siska yang kewalahan, Danu menawarkan diri untuk membantunya. Udah sayang lebih bagus kamu mandi aja, urusan Anggun biar aku aja yang handle, biar aku yang bangunin dia, lagian kalau kami telat-telat dikit gak apa-apa sayang, ujar Danu menawarkan bantuan. Siska langsung sumringah mendengar niat baik suaminya. Ya ampun kamu baik sekali sayang, aku gak salah pilih deh, Hang Yu sayang, aku mandi dulu ya, kata Siska, seraya memberikan pujian dan kecupan di pipi kanan Danu, hingga Siska berlalu masuk ke dalam toilet yang ada di dalam kamarnya juga.